Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mewawancarai himpunan mahasiswa Islam terkait perlindungan HAM dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Adil Kalas sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Ibrahim Maulana dan saya Rio Bulagi, dan juga kepada yang terhormat Kader HMI. Nama saya Ahmad Siddiq, saya dipanggil Aceh dari kampus Unisba. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi pertanyaan yang akan diajukan oleh rekan saya. Yang pertama kan, apa sih yang kakak ketahui mengenai hak asasi manusia di dalam Al-Quran? Nah, kalau kita tarik dari surah 71 Al-Iqsa, itu sudah dibahas. Tuhan menciptakan manusia ke muka bumi itu untuk melindungi manusia, karena HAM itu ada yang berpendapat bahwa sejak dia lahir sudah ada hak asasi manusia. Ada yang berpendapat juga bahwa seseorang itu memiliki hak di usia 16 sampai 17. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana peran mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah mengenai perlindungan HAM dalam Islam? Kita lihat ada Kementerian Agama. Seharusnya Menteri Agama itu dia menjaga umat Islam, dan di Islam sudah diajarkan equality berpolar, semua orang berhak mendapat kebebasan. Kalau kita tarik postur Islam itu lahir ke muka bumi itu sudah saling membantu, tolong menolong, gotong royong dan lain-lain. Nah, selanjutnya tuh ada pertanyaan lagi, bagaimana pendapat Abang mengenai pelanggaran HAM yang ada di sekitar kita? Saya sebelum itu kita buka dulu sejarah HAM yang ada di Indonesia. Dari 98 dan sampai sekarang banyaknya pelanggaran HAM. Tahun 1948 PBB, Kongres PBB di Amerika itu ada 30 kebebasan. Tapi kenyataannya kita tidak memiliki kebebasan di Indonesia. Bagaimana kasusnya Cak Munir, kasusnya Ditukul, Marsina dan lain-lain. Dan kemarin Gama ditembak oleh pihak kepolisian. Ya, penggusuran ada di mana-mana. Itu kan sudah merenggut hak hidup manusia. Kalau kita, ya tugasnya manusia, tugasnya mahasiswa itu hanya mengingat dan kasih tahu kepada pemerintah. Kan kita tahu terdama dengan tinggi. Nah, itu kan ada contoh pelanggaran HAM yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi pelanggaran HAM itu sendiri? Ya, contohnya di sekitar kita ada negara melakukan kejahatan terhadap di sekitar kita. Contohnya, ya kemarin ada penggusuran di mana-mana. Ya kita harus mengedukasi masyarakat tersebut, mengedukasi masyarakat, menjelaskan bahwa kita hidup di negara ini sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kan negara bersifat bodo amat, maka dari situ kita menuntut hak kebebasan kita terhadap negara. Oke, mungkin di situ udah ada contoh-contoh pelanggarannya dan cara mengatasinya. Lalu di sini selanjutnya, bagaimana sih Islam memandang isu-isu hak asasi manusia kontemporer seperti diskriminasi dan kekerasan? Saya teringat kata Cak Munir yang aktivis HAM tahun 90-an dan meninggal 2004. Dia bilang Islam itu bukan hanya sholat, Islam itu bukan hanya zikir, Islam itu bukan hanya zakat, tapi Islam itu adalah melihat kondisi umat Islam itu, bagaimana hak kebebasan umat Islam direnggut, dan bagaimana Islam itu melawan kaum-kaum mustakbirin, atau yang dimaksud dalam kaum mustakbirin ini adalah kaum yang menindas. Ya, yang Islam yang tertindas ini dikatakan dalam bahasa Arab musta'afin, kaum yang tertindas. Ya, kita lawan kaum mustakbirin itu. Oke, mungkin itu ada diskriminasi. Lalu di sini, bagaimana hak asasi manusia dalam Islam diterapkan dalam sistem hukum negara-negara Islam? Kan kita tahu Islam itu diajarkan pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat bahwa dalam Al-Quran di ayat 71 Al-Iqsa itu dijelaskan
Adam diturunkan dan Hawa diturunkan ke muka bumi dan sampai Nabi Muhammad itu untuk menjamin hak hidup manusia, bukan untuk merenggut hak manusia tersebut. Jadi apa pandangan Akang tentang hubungan ajaran Islam dan hak asasi manusia, tentang hubungan Islam? Ya, kalau Islam sudah menjelaskan bahwa setiap manusia itu punya hak hidup. Ya, tapi kita jangan melanggar norma-norma. Ya, kita tahu di dalam prinsip-prinsip Amerika semua manusia memiliki kebebasan. Ya, dimaksud dalam kebebasan itu banyak. Ya, Islam mengarang jangan kau rebut hak orang lain. Lu boleh bebas, tapi jangan rebut hak orang lain. Islam menurut kami kan kalau kita bahas, kita tarik dari sejarah kebebasan seperti apa yang bagus adalah bagus seperti Islam. Ya, kalau saya kutip dari Paulo Sastra, dia bilang kebebasan itu dikutuk oleh kebebasan itu sendiri. Lalu di sini apa saja sih prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis? Kalau dalam Al-Quran tadi kan saya mau patukan dengan ayat 71 ayat 1 bahwa yang artinya itu bahwa dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dan yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka yang dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Yang dimaksud dalam surah ini bahwa semua manusia itu dimuliakan. Sudah, saya berpendapat bahwa ajaran Islam lah yang sah kalau kita menganut Islam. Nah, itu kan tadi udah prinsip-prinsip. Selanjutnya, apa tanggapan yang dihadapi dalam peranan prinsip-prinsip HAM di negara-negara berpenduduk Muslim? Ya, kita tahulah bagaimana perdebatan Bung Hatta, Soekarno dan tokoh-tokoh Yap Daming, ada seorang China waktu itu. Ya, kita tahulah perdebatan itu. Perdebatan di Indonesia, kenapa ada Menteri Agama waktu itu? Ya, karena Islam mayoritas. Ya udah, saya beri kalian Menteri Agama, tapi jangan ganggu negara ini. Kalau di negara Islam ya taatin aturan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, bagaimana peran-peran lembaga Islam dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia itu sendiri, Kang? Kita tahulah pengadilan agama. Agama itu kan sebuah ajaran yang diturunkan Allah ke mereka terus ke Nabi. Tapi kan kenyataannya pengadilan agama ini kan udah nggak jelas kalau menurut saya. Kenapa saya bilang nggak jelas? Ketika saya ingin ke pengadilan agama, ketika saya nggak punya duit ya. Iya. Mana katanya umat Islam. Ya ini ya kritik saya terhadap pengadilan agama gitu. Ya saya mau nikah pun harus bayar, kenapa harus bayar gitu? Kenapa nggak uang negara yang digunakan? Nah, selanjutnya saya mau tahu pendapat Akang mengenai peran pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia di negara-negara Muslim. Ya, peran negara wajib menjaga hak asasi manusia. Mau negara non-Muslim, mau negara Muslim, itu wajib. Kewajiban negara dalam menjaga hak kebebasan manusia. Selanjutnya, bagaimana Akang melihat hubungan antara hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam konteks ajaran Islam? Dan kita tahu bahwa Islam itu bagaimana sang revolusioner kita adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia membebaskan janda-janda itu, bagaimana dia menafkahin kaum-kaum yang tertindas itu atau kaum-kaum musta'afin. Ya, bahwa sejatinya sang revolusioner itu adalah Nabi Muhammad. Bagaimana kita lihat sejarah Nabi Muhammad yang melindungi hak asasi manusia waktu itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Islam mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi semua individu? Ya, kalau toleransi waktu ya Islam sudah mengajarkan toleransi. Maksudnya kenapa saya bilang Islam sudah mengajarkan toleransi? Kenapa sih harus ada pernikahan? Itu kan sebuah toleransi antara lelaki dengan perempuan. Itu sudah toleransi. Dan ketika saya ingin kemana ke kampung-kampung, pasti saya bertoleransi menggunakan agama. Ada masjid, itu adalah maksud toleransi.
Nah, pertanyaan terakhir nih Kang, bagaimana Kang melihat peran pemuda dalam memperjuangkan hak asasi manusia di negara-negara Muslim? Kita lihatlah bahwa bagaimana kalau kita tarik ke sejarah Spanyol, Andalusia itu sangat jauh kalau kita tarik. Ya, kalau saya lihat sekarang kemana umat Islam ketika haknya direnggut. Seharusnya sejatinya umat Islam itu harus merebut haknya. Kenapa? Karena Islam memiliki kata-kata bahwa fisabilillah, nanti jalan Allah. Kenapa umat Islam sekarang diam ketika ada manusia yang lain direnggut haknya, seperti dia ada penggusuran di Rempang dan lain-lain, itu kan umat Islam semua. Kemana perannya umat Islam atau mahasiswa? Ya, seharusnya kita melawan kaum mustakbirin itu aja. Nah, pertanyaannya sudah Ya. terima kasih banyak atas jawabannya yang akan diberikan kepada kami. Cukupkan saja untuk sesi wawancara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.